Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Talia Bea Dalarosa dengan NIM F1E1222026. Saya Rizky Mulya Putra dengan NIM F1E1228087. Saya Rizky Alamin dengan NIM F1E1222053. Saya Dobel Fernandes dengan NIM F1E1221187. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi teknologi dan sumber teknologi. Teknologi dan sumber teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Secara umum, pengertian teknologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Penemuan prasejarah tentang kemampuan mengendalikan api telah menaikkan ketersediaan sumber-sumber pangan, sedangkan penciptaan roda telah membantu manusia dalam berpergian dan mengendalikan lingkungan mereka. Perkembangan teknologi terbaru termasuk diantaranya mesin cetak, telepon, dan internet telah memperkecil hambatan fisik terhadap komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara bebas dalam skala global. Tetapi tidak semua teknologi digunakan untuk tujuan damai. Pengembangan senjata penghancur yang semakin hebat telah berlangsung sepanjang sejarah dari pentungan sampai senjata nuklir. Pentingnya teknologi. Teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara. Di banyak kelompok masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, termasuk ekonomi global masa kini, dan telah memungkinkan bertambahnya kaum senggang. Banyak proses teknologi menghasilkan produk sampingan yang tidak dikehendaki yang disebut pencemar dan menguras sumber daya alam, merugikan dan merusak bumi dan lingkungannya. Berbagai macam penerapan teknologi telah mempengaruhi nilai suatu masyarakat dan teknologi baru seringkali mencuatkan pertanyaan-pertanyaan etika baru. Sebagai contoh, meluasnya gagasan tentang efisiensi dalam konteks produktivitas dunia manusia, suatu istilah yang pada awalnya hanya menyangkut permesinan. Contoh lainnya adalah tantangan norma-norma tradisional. Pengaruh teknologi pada budaya. Budaya digital ialah hasil pemikiran, kreativitas, dan cipta karya masyarakat Indonesia yang menggunakan teknologi internet. Perkembangan budaya digital sangat ditentukan oleh kemampuan dari masyarakat mengenai pengetahuan dan teknologi digital di Indonesia. Pada dasarnya, teknologi digital telah mengubah cara masyarakat di Indonesia berinteraksi dengan sesama, dengan media dan muatannya, atau hal lainnya yang berkaitan dengan budaya Indonesia. Sebagai contoh yang pertama yaitu, dahulu masyarakat menerapkan budaya hiburan melewati seni daerah dan tradisional, serta seni Nusantara yang dilihat secara langsung. Namun, ketika teknologi digital berkembang di Indonesia, beberapa media seperti televisi yang dapat menampilkan siaran seni tradisional, komputer, permainan, dan apapun yang berkaitan dengan budaya hiburan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari yang bersifat menghibur. Namun, pada akhirnya bisa menimbulkan dampak negatif, yaitu penggunaan budaya hiburan ini dapat menentukan ekonomi moral dan sejauh mana identitas anggota rumah tangga dari sebuah keluarga. Tidak hanya itu, dampak yang kedua adalah cara berkomunikasi masyarakat terhadap sesama. Dengan adanya teknologi digital di Indonesia, masyarakat yang dulunya berkomunikasi menggunakan surat atau mengirim pesan singkat SMS, sekarang terbiasa berkomunikasi lewat email atau media sosial lainnya tanpa batas ruang dan waktu. Namun, hal ini juga bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat
yaitu membuat masyarakat jarang menjalin komunikasi tatap muka sehingga bisa menjauhkan diri dari orang sekitar. Budaya berpakaian. Cara berpakaian juga menimbulkan dampak positif yang berpengaruh pada kebudayaan. Sekarang cara berpakaian yang sedang tren di kalangan anak muda adalah gaya yang lebih modern dan bisa menjangkau berbagai kalangan yang harus disesuaikan dengan pakaian yang layak digunakan di Indonesia. Berbagai contoh tren berpakaian bisa diakses dari smartphone melalui internet seperti media sosial. Namun hal ini juga mempunyai dampak negatifnya, yaitu tidak kesesuaiannya cara berpakaian dengan budaya Indonesia seperti memakai bikini saat berenang di pantai, kemudian mengumbar foto serta video ke media sosial yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi yang melihat postingan tersebut. Budaya gaya hidup. Selanjutnya adalah gaya hidup. Budaya gaya hidup juga memiliki dampak positif melalui teknologi digital. Contohnya adalah penggunaan aplikasi pada smartphone yang membantu masyarakat menjadi lebih rajin untuk berolahraga, menjaga pola hidup sehat dengan mengurangi konsumsi daging atau lainnya. Tidak hanya itu, masyarakat yang dulunya biasa dalam menggunakan kertas peta dan buku atlas, sekarang masyarakat sangat terbantu dan bisa mengakses hal tersebut menggunakan internet yang terdapat pada laptop atau smartphone secara cepat dan lebih hemat tenaga. Namun, terdapat juga dampak negatifnya seperti penyalahgunaan smartphone sebagai teknologi digital untuk menjual barang ilegal, penggunaan narkoba, pergaulan bebas atau lainnya. Pengaruh teknologi terhadap perilaku manusia. Teknologi juga diibaratkan sebuah proses, di mana dalam hal tersebut memang perlu dilakukan berbagai proses dan juga komponen yang berarti, seperti penggunaan sistem informasi dalam psikologis yang juga masih berkaitan dengan teknologi. Untuk lebih jelasnya, dalam artikel ini kita akan membahas mengenai berbagai pengaruh teknologi terhadap perilaku manusia. Contoh, 1. Munculnya budaya plagiarisme. 2. Munculnya konten dewasa dengan mudah. 3. Kemudahan melakukan penipuan melalui internet. 4. Teknologi dapat membuat sebuah komunitas yang positif. 5. Berdampak pada pemborosan. 6. Melakukan pekerjaan semakin mudah. 7. Mengurangi sumber daya manusia. 8. Kemudahan melakukan transaksi. 9. Mengurangi sifat sosial. 10. Kemudahan dalam pertukaran data. Jika dilihat dari kacamata sejarah, TIK sesungguhnya sudah mulai dikenal manusia sejak beratus-ratus abad yang lalu. Sejak manusia diciptakan di muka bumi ini, manusia sudah mulai mencoba berkomunikasi dengan syarat-syarat, simbol, dan isyarat. Hal ini merupakan titik awal perkembangan TIK. TIK berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini. Saat ini, jarak dan waktu seakan tidak lagi menjadi halangan dalam berkomunikasi. Orang yang berada di pulau yang berbeda, bahkan negara yang berbeda kini sudah mampu melakukan komunikasi, bahkan mampu ditampilkan secara visual. Salah satu hal yang sedang menjadi tren saat ini adalah kegiatan berbasis internet dan elektronik. Melihat apa yang terjadi saat ini, dapat dibayangkan apa yang mungkin dapat terjadi di masa nanti. Jauhnya jarak tidak lagi akan terasa. Kelak komunikasi jarak jauh akan dilakukan dengan hologram 3 dimensi yang begitu nyata. Pekerjaan-pekerjaan manusia akan mulai dikerjakan oleh robot yang bekerja secara otomatis dan mampu belajar dari pengalamannya sehingga mampu mengkoreksi kesalahan yang ia lakukan dengan sendirinya. Teknologi komputer pun akan berkembang dengan pesat. Komputer masa depan akan mampu merespon tindakan-tindakan manusia dan memahami bahasa manusia. Lebih canggihnya lagi, komputer generasi yang akan datang diramalkan akan memiliki perasaan layaknya manusia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.